nyasar tadi kau cak. Ya, kamu kasih itu. Nanti saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi, ini kopi, ini air minum, ini sarapan tadi. Jadi kalau kita begadang Tribuners harus disiapkan banyak hal untuk menghindari supaya kita tidak masuk angin. Kan ada peribahasanya mengatakan lebih baik makanan dijadikan obat daripada obat jadikan makanan. Iya. Lebih baik minuman dijadikan obat daripada obat jadikan minuman. Betul. Jadi kayak sarap itu minuman yang berfungsi sebagai obat untuk Iya. menghilangkan masuk angin. Sama dengan kopi seperti ini. Tak bisa satu botol begitu tadi. Iya. Begini mana dari sini. Satu kantor kini mungkin. Jadi kalau kakak Indah mau kirim susu ke dokter Maria, kalau satu begini kita kirim satu kantor makin sini minum kini. Iya deh. Kalau mana tak sedikit Jika dong. dibagi rata. Iya. Jadi kalau satu botol begitu mengerti mana Miki? Jadi Tribuners ini halaman ngopi ini ada kecenderungan ini beberapa bulan terakhir ini saya lihat banyak teman-teman kita dari pegawai-pegawai instansi vertikal yang tadi kirim tulisan. Seperti ini Pak Abdul Ghafur ini analis perbendaharaan negara, ahli dirjen perbendaharaan kementerian keuangan. Program mikro usaha pasar pemerintah ini ada staf halal dan jasa teknik Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar, prospek industri halal. Iya. Tertutup gitu ditunggu-tunggu semuanya deh. Jadi sekarang deh. banyak yang rajin mencurahkan ide dan pemikirannya lewat tulisan di koran itu bukan hanya dosen, Iya. bukan hanya aktivis, bukan hanya mahasiswa, tapi juga karyawan swasta dan pegawai-pegawai di lembaga-lembaga vertikal seperti saudara-saudara kita. Itu artinya kebiasaan menulis juga sudah menjadi budaya di banyak tempat dan di banyak lembaga. Tribuners, Iya. kita sudah berada di hari ke-9 Juni. Rabu 9 Juni 2021. Iya. Dan kayaknya sekarang ini kita juga sudah berada di kayaknya mau habis sawan. 9 3 hari lagi. 3 hari lagi kan? Saya masih ada 2 pasar. Berarti sekarang sudah 7. 27. Iya. Terus Mika? 26, 27. 9 Juni Syawal. Jadi masih ada, kalau masih kurang puasa Syawal 2 hari ya puasa memang mati. Iya. Sama buka lagi hari ini dan besok karena tinggal 2 hari, Rabu Kamis. Hari Jumat nanti sudah masuk nih Zulkaidah. Sudah masuk bulan haji. Sayangnya saudara-saudara kita di Indonesia belum bisa diberangkatkan berhaji tahun ini, belum diberangkatkan berhaji tahun ini. Jadi Tribuners, kita akan menulis di halaman 1 tentang Pak Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah. Iya. Jadi kita kirimkan tim reporter ke kediaman beliau di perumahan dosen Unhas tadi, Rabu ke Selasa sore.
kita memantau kondisi rumah seperti apa, dan katanya di sana sangat sepi. Oh. Tidak ada lagi orang, bahkan waktu reporter kita ada di sana sekitar jam 3 sore, Iya. bahkan tidak ada penjaga sama sekali, kunci pagar pun terkunci rapat. Oh, betul. Meskipun Satpol PP provinsi mengatakan bahwa rumah itu masih dalam penjagaan Satpol PP, jadi masih dijaga 24 jam. Iya, iya, iya. Ada tim 3 shift bertugas di situ. Tiga sih. Tapi mungkin waktu teman kita, reporter kita tiba di sana lagi pergantian shift sehingga tidak ada kelihatan. Iya, iya, iya. Karena memang keluarga besar Bapak Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah sejak 27 Februari 2021 sudah tinggal ke Makassar. Oh. Jadi begitu Pak Nurdin Abdullah dibawa KPK ke Jakarta, dini hari, siang-siang, pagi-pagi itu keluarga semua, istri, anak-anak beliau juga langsung ke Jakarta dan memilih tinggal di Jakarta. Ada juga rumahnya beliau di Jakarta, Iya, betul. jadi tinggal di Jakarta sana supaya lebih mudah koordinasi. Katanya kalau ada keperluan mendadak beliau ya bisa segera diatasi. Kan beliau kan sejak sebelum jadi bupati juga sudah lebih sering tinggal di Jakarta keluarganya. Iya, iya, iya. Ya, karena kan Ibu Lis kan istri beliau kan mamanya juga orang Jakarta, orang Iya. Bali, di Jawa tuh, jadi Iya. banyak pesan orang Sunda. Jadi Tribuners, kita juga dapat kabar dari keluarga inti Pak Nurdin Abdullah, kondisi beliau di rutan KPK seperti apa. Apa pesan-pesan beliau dari rutan KPK, bagaimana hubungannya dengan keluarga selama ini, itu semuanya kita dapat informasinya dan kita sajikan di Tribun Timur di halaman 1. Ini tidak tunggu-tunggu itu pembaca tak. Makanya jangan bisa kasih tahu kan. Iya deh. Baca mati besok. Iya, penasaran tuh saya. Ya kan sudah 102 hari. Iya. Bayangkan itu orang yang selama ini setiap hari kita lihat, hampir tiap hari kita baca, bukan cuma setiap hari, setiap menit Iya. kita baca beritanya di handphone online, kita lihat di YouTube apa selama ini. Tiba-tiba dalam 100 hari terakhir ini, 102 hari ini, sejak 27 April tidak pernah lagi kita dengar suaranya langsung. Iya deh, rindu tato. Baik melalui online, melalui YouTube dan lain sebagainya. Bahkan informasinya pun nyaris tidak pernah kita dapat. Makanya kita bersyukur karena hari ini, malam ini, tadi malam kita berhasil mendapatkan informasi tentang beliau langsung dari keluarga inti yang baru saja bertemu dengan Pak Nurdin Abdullah di KPK. Sementara Pak PLT Gubernur Pak Andi Sudirman Sulaiman, karena sendiri mami sekarang kasih Iya. sebagai pemimpin tertinggi di Sulawesi Selatan, itu sangat sibuk sekali. Ini deh. Di kota kemarin ada di perbatasan Wajo Sintra meninjau pembangunan jembatan di salah satu desa. Ada jembatan gantung di situ 60 meter panjangnya. Bish. Itu jembatan tak gantung-gantung. Jadi kalau lihat di situ kayak goyang-goyang. Iya. Nah itu sekarang dibangun. Mau dikasih lebar jadi 8 meter. Sudah bisa dilewati mobil. Selama ini kan hanya motor bisa lewat situ. Tapi tak gantung. Digantung jembatan kayak jembatan dulu itu yang ada talinya di kiri kanan panjangnya. Bikin takut-takut nanti. Ya tidak ada namanya. Jadi kalau di tengah-tengah kita baru ke bawah deh. Oh, link kita Baru kan. bolong-bolong itu jembatan begitu. Iya, Kalau salah betul. jatuh ke papanah. Iya. Ya, main baru batu-batu di bawah deh. Kayak kerbau besar. Iya. Jangan kita dulu pisahan. Itu ada fotonya. Bisa kita lihat Tribuners. Bisa juga kita baca beritanya. Selain klarifikasi dari Ketua BPH Badan Pengawasan Dana Haji, Pak Dr. Anggito Abimanyu, Iya. tentang penegasan bahwa dana haji rakyat Indonesia aman. Tahu.
bahwa jangan kita terlalu percaya dengan informasi hoax yang beredar selama ini bahwa dana itu sudah tidak ada lagi karena dipakai membangun infrastruktur, karena tidak ada lagi dana haji itu sehingga Arab Saudi tidak mau menerima haji Indonesia, padahal itu semua hanya hoax informasi itu bertanggung jawab. Makanya teman-teman kita di Jakarta di Tribun Network melakukan wawancara khusus dengan Pak Anggito Abimanyu untuk menjelaskan dana haji itu dalam kondisi aman. Dah. Sudah bagi paling. Sudah bagi paling. Kakak Aripe. Gara-gara kombinasi warna style hari ini. Orange dengan hitam. Ada orange-nya sedikit. Wih. Ini saya ingat Belanda dengan Persija. Kami Persija, bukan pendukung Persija, ini Belandanya. Orang bicara Euro ini Oh kawan. iya begitu kan. Saya kira. Saya kan ini pendukung Persija. Saya pendukung PS. Oh iya. Jadi Tribuners? Tribuners, Iya. Piala Eropa sudah ada di depan mata. Iya deh. Jangan pernah meninggalkan tempat duduk Anda, karena Tribun Timur akan selalu menyajikan hal-hal terbaru dan paling banyak maknanya. Up to date. Update. Update. Ini kita masih satu pertandingan terakhir yang kau cak terkait dengan persiapan. Iya. Karena tanggal 11 bertanding nih, besok sudah tanggal 9. Wih. Ya bukan 2 hari, artinya kan yang bertanding besok kan sudah mungkin pertandingan nanti tanggal 14 begitu. Iya. Besok itu ada pertandingan uji coba. Ini kan kasih dekat-dekat mungkin. Terakhir dilihat itu ya? Apanya? Anunya. In kalau nanti. Oh, itu Tribuners. udah kelihatan. Oh iya itu tuh Tribuners. Ya itu. Wih, kerennya Tribuners. Ya ini bercerita soal preview pertandingan antara Portugal melawan Israel. Israel nggak lawan. Ya kan cari namanya juga. Kalau tim pelatih juga pasti tahu. Iya. Oh ini kita untuk menaikkan motivasi kita tim yang lemah-lemah. Iya betul. Untuk menaikkan motivasi supaya dia menang besar. Betul. Menaikkan motivasi pemain sebelum masuk pada turnamen resmi. Iya. Untuk menguji kesulitan tim, dicarilah lawan yang betul-betul berimbang atau susah untuk dikalahkan. Betul. Itu pelatih begitu caranya. Tidak kemudian dicari lawan tanding yang mudah semua, tidak. Dicari untuk mengukur kemampuan timnya. Begitu lah. Jadi Portugal melawan Israel kan ya, di atas kertas bisa dikalahkan. Nah ini untuk menjaga motivasi pemainnya masuk nanti di Euro begitu. Cocok kita. Baca selengkapnya previewnya di halaman 9 Sumberboom edisi Rabu 9 Juni 2021. Apa lagi? Halaman 1? Iya. Lagi. Halaman 1 lah aja. Wih. 11 kandang untuk pertandingan Euro ya. Iya. Yang ada di 11 negara. Ini Ini dikasih lihat kita buat. ini kita benar. Ya ini kandang-kandangnya ini. Kasih dekat-dekat kita. Ini Tribuners kasih dekat lagi. Ya, oke. Ini toh, kita jelaskan ini kau Cak. Jadi besok ada yang bertanding di Glasgow, Skotlandia. Ada pertanding di London, Inggris. Ada pertanding di Sevilla, Spanyol. Ada bertanding Roma, Italia. Ada bertanding di Budapest, Hungaria. Ada di Munchen. Munchen di mana Bedeng? Jerman. Amsterdam, Belanda. Copenhagen, Denmark. Saint Petersburg di mana Bedeng? Di dekatnya ada Belanda. Saya kira kampung kita juga. Rusia toh? Rusia. Baku. Itu Baku ini Olympic Stadium ini Eropa Timur. Timur kerennya. Iya. Itu Tribuners. Pusingku di mana nggak mau nonton langsung saya. Oke nonton langsung kan? Iya. Wih, banyak begininya itu. Itu sudah siap nih semua. Pakaian aja kita pesawat pribadi. Jadi H-3 sebelum pertandingan Piala Eropa ini kalau kalau mau nonton ya harus berangkat memang. Di Iya deh. berikutnya
digital activity Tribun Timur besok dimulai dengan ada besok talkshow Tribun dari jam 9 pagi. Itu membincang soal bagaimana pemberdayaan kepada perempuan dan juga kepada anak, dan juga bagaimana ada pokoknya ini talkshow ini membahas ini bersama dengan Komisi Pemerhati Perempuan dan Anak, Kabupaten Maros, kemudian Lapas Maros yang khusus untuk anak dan perempuan juga. Iya. Jadi fokus di situ. Jam berapa kan tadi kakak? Jam 9 pagi. Oh, cepat tadi. Betul, agak pagi nih karena kan banyak orang pemerintahan tahu. Oh, iya tahu. Iya betul. Terus jam 2 live report on the spot. Live report on the spot tiap hari jam 2 siang. Nah, itu jangan dilewatkan juga. Tahu. Karena setelah itu kita ada ngobrol virtual sama konsulat jenderal konjen Jepang di Makassar. Iya, ini kan lagi pergantian kalau jatuh. Apa lagi namanya? Pergantian kepala konsulat. Iya, atas namanya yang baru itu kalau ini nih kalau Yasue Katsunobu. Ini sebelumnya Yasue Katsunobu sebelumnya ini wakil kepala konsulat yang di Bali pindah ke sini dari kepala. Kita akan coba tanya-tanya beliau ini karena dia mengaku 25 tahun sudah mengenal Makassar. Iya, jadi mungkin sudah terbiasa makan di Makassar. Iya. Atau kerjasama apa saja yang akan nanti ditingkatkan dan sebagainya. Itu tadi jam 2, jam 3, kemudian jam 4. Jam 4. Nah, ada Tribun VIP. Siapa itu lagi dihadirkan? Ini Kakak Hasim dihadirkan regional CEO Bank Syariah Indonesia. Regional berapa? 11 Makassar. Ini namanya Kemas Erwan Husaini. Ini bercerita bagaimana anak teknik menjadi bangkit. Oh, anak teknik. Begitu. Tahu. Jam 4 sore. Terus jam 5 sore. Ada lagi live report, tapi ini skalanya Indonesia Update. Oh. Yang Tribun News yang bikin ini. Besok di mana itu? Di daerah apa? Dari seluruh Indonesia lah. Oh, seluruh Indonesia. Jadi updating terbaru peristiwa-peristiwa penting dari seluruh Indonesia. Iya. Begitu jam 5 sore. Jadi dari jam 9 pagi, kemudian 2 siang, 3 siang, 4 sore, 5 sore. Wih. Banyak makanya deh. Pak nama kamu deh. Iya. Nah, Oke deh. dan Hebat nama kamu suara. Kakak Pian. Kulit berdiri sendiri. Apa sih anda bicara pecah-pecah dengan Om Roy itu? Kita ilmu kedokteran. Oh iya betul. Alumnus kedokteran. Iya betul. Pecah-pecah itu apa sih? Ada pecah-pecah? Jadi khas dalam waktu dekat. Kampus mal dulu kan? Iya, kampus mah. Khas dalam waktu dekat bakal menghadirkan program studi dokter subspesialis ilmu penyakit dalam. Apa maksudnya itu? Iya. Kan ada subspesialis berarti lebih spesifik. Iya. Orang dulu awalnya kenal ya namanya ilmu penyakit dalam itu, ini ada lagi lebih Sub lebih detail. Iya, tadi itu sudah ada pertemuan dengan KKI. KKI itu harus karena dapat salah Kak. Konsul Kedokteran Indonesia. Nah, ada visitasi tadi, visitasi dengan Fakultas Kedokteran, visitasi terakhir atau langkah terakhir sebelum pembukaan prodi baru ini. Iya. Itu Unas ini terus mengembangkan diri menjadi apa itu istilahnya? World University. World class university. Terus masih dari kedokteran ini. Heeh. Ini dari Bumi.
Universitas Muslim Indonesia juga mengembangkan kerjasama atau menambah jejaring kerjasama dengan rumah sakit. Tadi itu kerjasamanya dengan Rumah Sakit Umum Daerah Tenri Awaru Bone. Jadi menggenapkan ini 15 rumah sakit yang bekerja sama atau berjejaring dengan FK UMI. Itu. Di semua nanti calon dokter UMI bisa magang di Rumah Sakit Bone. Begitu juga sebaliknya kalau RSUD Bone butuh tenaga medis atau dokter, bisa juga ambil dari UMI. Jadi saling ada pengembangan SDM-nya ini ceritanya. Betul tahu. Begitu. Kalau berita PSM? Kalau PSM masih seputar bursa transfer, kedatangan pemain baru kan. Ada tadi pemain baru lagi datang. Agak susah nama tadi. Julius Pate. Julius Pate. Wih, keren lah namanya tahu. Asal Bali. Oh, Bali. Pemain Bali datang fullback. Baru tadi datang latihan. Terus tadi ada bincang bola tadi sudah dibahas sama Kak Karin. Belum pi. Tadi itu ada bincang bola membahas siapa calon pemain asing dan pelatih dari PSM, menghadirkan dua narasumber, media officer PSM Sulaiman Abdul Karim dan Kakak Sadat, sekjennya Red Gang kan? Iya. Tadi hadir. Intinya bahwa supporter menganggap bahwa manajemen saat ini terus memberikan kejutan. Iya tahu. Sama aja dengan musim-musim sebelumnya beda. Iya. Jadi tidak ada itu istilahnya bilang sekarang PSM terpuruk. Tidak ada rasa-rasanya. Meskipun sebelumnya sempat gencar diberitakan kan bilang ada penegakan lah apalah, tapi ini banyak tahu kejutan-kejutan pemain barunya. Iya. Ada nama-nama kayak Ilham Udin itu ya, nama-nama top ini. Ayo deh. Francisca Unsiur juga. Dan para supporter menanti kejutan-kejutan lanjutannya. Dan itu dijanjikan tadi sama ada bocorannya dari media officer. Kita tahu. Dan kita tunggu sebelum kick off. Pasti PSM akan merampungkan skuad yang ada sekarang dan yang terpenting itu pelatih baru. Pekan ini diperkenalkan. Gitu Tribuners. Oke deh. Jago nah. Kita ya Pak Polisi ya. Oh, Tribuners. Baik-baik ya. Salam. Sit. Hafal-hafal nih. Jadi apa dah bikin ini Pak Wali Kota? Ini apa? Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan tadi sudah merilis jadwal pendaftaran PPDB tahun 2021. Ini untuk tingkat SMA dan SMK. Iya. Jadwal pendaftarannya itu untuk reguler mulai tanggal 14 Juni sampai tanggal 8 Juli. Hampir ya? Iya, tersisa berapa ini? 7 hari. 7 hari. Iya. Jadi siap-siapkan kami berkas Berkas, Pak, ya? Tribuners, Iya. khususnya lulusan SMP. Iya deh. Iya, udah sekarang. Ini di sini Dinas Pendidikan ada 1, 2, 3, 4. Untuk SMA itu ada 4 jalur. Jalur masuk, ada jalur sonasi, Iya. jalur afirmasi. Ini afirmasi termasuk disabilitas. Jalur perpindahan tugas orang tua, misal ini biasa banyak anak polisi, anak tentara. Iya. Kalau ini perpindahan, tapi disertakan dengan keterangan dari
misal tempat tugasnya bapaknya di mana, misal Polrestabes. Betul. Harus ada keterangan bahwasanya bapaknya pindah betul di Polrestabes. Iya. Nah, kan biasa begitu banyak anak misal dari gua mau sekolah di Makassar. Nah, tapi alasannya begitu pindah Iya. tugas bapaknya padahal enggak. Iya. Dari Talok ke Telok. Ya itu begitu mah. Biasa orang-orang Makassar cuman dia bilang saya dari daerah ini. Iya. Padahal kan rumahnya di Makassar. Dede. Terus ada juga jalur prestasi non akademik. Apa tuh semiti ya? Ini kayak prestasi non akademik itu kayak bela diri apa tuh? Bentar main kerambol. Ya gitu. Nah, terus untuk jalur sonasi SMA itu dari 100% itu jalur sonasi itu memiliki kuota 75%. Tribuners. Jalur afirmasi 15%. Perpindahan orang tua 5% dan selebihnya itu 5%-nya jalur prestasi. Kita tahu. Iya. Nah, terus beda lagi dengan SMK Tribuners. Kalau SMK ini jalur masuknya dia lebih banyak. Ya, selain jalur prestasi ada jalur afirmasi, jalur jarak dekat jalur jarak dekat, Iya. jalur anak mitra, ada jalur anak mitranya, mitranya kayak misal polisi, kejaksaan, Iya. sama yang pegang HP. Oh iya. Jalur. Terus perpindahan orang tua sama ini juga, jalur anak guru. Jalur anak guru. Iya. Oh. Jadi anak guru juga menjadi prioritas. Ya tahu, jangan sampai tahu bapaknya. Iya. Ini Di supaya semua satu kina. bisa masuk anunya di situ. Iya, supaya satu kali gitu Iya, di anatomi supaya- mama. supaya pengawasan juga tribunal. Tapi ini SMK ada syaratnya. Ini kan biasa kalau SMK dia ndak umum, dia kejuruan. Kalau misal dia mau masuk di SMK yang khusus untuk kejuruan pariwisata, Iya. nah itu ada syaratnya, ada ini syarat tinggi badan, buta warna, sama tes bakat minat. Oh. Setengah mati misalnya kalau ikut tes buta warna enggak lolos. Nah, terus mekanismenya baca nanti deh. Dah.